tambahkan dengan D. D kita apa? Ingat, rubah bebasnya Z loh ya, bukan X. Sehingga fungsi diferensial operatornya ya D per D Z. Karena berubah bebas kita Z, bukan E. Kalau berubah bebasnya X ya D per DE kan gitu. Ya tahu tinggal menyesuaikan. Berhubung berubah bebas kita itu adalah apa namanya Z, maka diferensial operator kita ya D per apa namanya kok macet mau saya. Maka ya. Maka diferensial operator kita ya D per DZ. Sehingga persamaan kita berubah ya menjadi D kuadrat min beta kali TC sama dengan 0. Kita cari apa selanjutnya? Kalau diferensial operatornya sudah ketemu, dicari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya bagaimana? M kuadrat minus beta sama dengan 0. M kuadrat minus beta sama dengan 0. Sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu ya. Bentar ya, ditunggu dulu. Terus sambil dilihat. Bentar. Boleh kalau yang mau ke kamar mandi, boleh monggo. Dingin-dingin ya. Jadi, bentar. Saya ke kamar mandi dulu. Sekalian ambil minum. Pak, jangan loh. Jangan.
Nah, baik. Nah, sekarang persamaan karakteristiknya apa? M kuadrat minus beta sama dengan 0. Kita persamaan karakteristiknya sudah ketemu ya. Selanjutnya apa? Mencari akar persamaan karakteristik. Yaitu karena di sini PD-nya tingkat 2, maka akar persamaan karakteristiknya ada berapa? Ya jelas 2, ya tidak. PD-nya kan tingkat 2. Maka akar persamaan karakteristiknya ada 2. Yaitu M12. Maka menjadi M12-nya adalah plus minus akar beta. M12-nya adalah minus akar beta. Nah, sehingga TC-nya itu didapat. TC kita didapat ya. Yang kita cari tadi kan TC ya. TC ini dari persamaan homogen. Maka diperoleh TC kita adalah C1 eksponensial M1Z ditambah C2 M2Z. Ya toh? M1-nya plus akar beta atau dibolak-balik monggo-monggo mawon. Sehingga C1 kita, TC kita, saya salah ngomong, TC kita adalah C1 eksponensial M1Z ditambah C2 eksponensial M2Z. Kalau Anda menuliskannya gini kan boleh-boleh saja, gini juga boleh. Ya toh, kan artinya sama. Nah, tinggal kita masukkan saja. Maka didapat TC adalah eksponensial Z akar beta plus C2 eksponensial negatif Z akar beta. Di sini ada kasus khusus yang tolong ini diperhatikan. Karena nanti soal kita ada yang berbeda. Soal kita yang nomor 2 ini soalnya hampir sama, tetapi cara penyelesaiannya berbeda. Cara menyelesaikannya tergantung keadaan batas. Ini soal nomor 2 ini soalnya hampir sama ya, hampir sama dengan soal kita yang kita bahas ini. Tapi cara penyelesaiannya sangat berbeda. Dasarnya apa? Kalau panjang batang kita itu ukurannya tertentu. Panjang batang kita itu kan tadi hanya L, artinya ukurannya batang tertentu. Maka untuk menyelesaikannya, kita merubah bentuk eksponensial menjadi bentuk cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Saya ulangi lagi, panjang benda kita, silinder kita, itu kan panjangnya L. Kalau ukurannya itu tertentu, maka bentuk eksponensial kita itu kita rubah menjadi bentuk cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Tetapi kalau di soal nomor 2 ini nanti, soal kamu kok enggak ada temannya, Ras? Nah, kalau di soal kita ini yang nomor 2, panjang batangnya kan sangat panjang. Artinya panjangnya bisa tak terhingga. Maka bentuk eksponensialnya tidak perlu kita rubah menjadi bentuk cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Sudah paham ya? Sudah paham ya, Ras? Sudah, Bu. Oke, jadi kata kuncinya tergantung dari soal. Kalau soal kita panjangnya itu tertentu, tadi kan panjangnya L. Maka bentuk eksponensial kita ini kita nyatakan dengan bentuk cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Tapi di soal kita nomor 2 ini, karena panjang batangnya sangat panjang atau tak terhingga, maka bentuk eksponensial kita nggak perlu dirubah menjadi cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Jangan bilang siapa-siapa ya, itu hanya kita aja yang tahu ya. Baik, jadi cara menyelesaikannya gitu, itu adalah trik termudah untuk membantu penyelesaian. Jadi sekarang kita kembali, karena ukuran
batang kita itu tertentu, silindernya kan R, berarti ukurannya tertentu, maka mau tidak mau bentuk eksponensial kita akan kita rubah menjadi cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Kalau enggak akan ketemu nanti jawabannya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah menjadi bentuk cos hiperbolik, sin hiperbolik? Maka bentuk ini kita nyatakan dengan ini. TC ini kita rubah menjadi bentuk ini. C1 plus C2 ini eksponensial Z akar beta plus eksponensial negatif Z akar beta per 2. Ditambah C1 min C2 kalikan ini. Ini ingat ya, ini negatif ya. Kalau Anda ini jabarkan, kalau di rumah sempat gitu nanti sempat, maka bentuk ini mesti ya sama persis dengan ini, tidak berubah. Plek, 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 plek. Cuma bentuknya aja yang berbeda. Jadi bentuk ini ya sama ini, plek. Karena ini per 2 kok, ya tidak. Ini plus minus kok. Ya bentuk ini semua mesti akan sama dengan ini. Coba aja nanti kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, menurut saya lebih baik nggak percaya ya. Nah, sekarang kita kasih catatan. Karena C1 itu konstanta, C2 juga konstanta. Konstanta ditambah konstanta, maka menjadi konstanta baru. C1 plus C2 kita misalkan menjadi C3. C1 min C2 menjadi C4. Karena konstanta dikurangi konstanta, maka menjadi konstanta baru. Jadi C3 adalah C1 plus C2, C4, C1 min C2. Nah sekarang bentuk yang ini, Anda masih ingat ya, kalau kita punya bentuk cos hiperbolik X gitu, masih ingat ya, masih ingat waktu di kalkulus 1, semester 1, kayak saya punya cos hiperbolik X. Cos hiperbolik X ya, itu sama dengan apa? Eksponensial X plus eksponensial negatif X per 2. Itu kan cos hiperbolik X. Kalau sin hiperbolik X masih ingat bentuk umum sin hiperbolik X? Masih ingat ya? Sama dengan apa? Eksponensial X minus eksponensial negatif X per 2. Ya toh? Nah, kalau cos hiperbolik X ya eksponensial X plus eksponensial negatif X per 2. Sin hiperbolik X apa? Eksponensial X negatif eksponensial negatif X per 2. Ya kan? Nah, maka persamaan ini menjadi berubah. Maka bentuk ini menjadi apa sekarang? Kalau kita menggunakan persamaan dasar ini. Maka bentuk ini menjadi apa sekarang? Ya toh? Maka bentuk ini menjadi cos hiperbolik, sementara bentuk ini menjadi sin hiperbolik. Bentuk ini menjadi cos hiperbolik, bentuk ini menjadi sin hiperbolik. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk baru. Bentuk barunya apa? Ya toh ini saya sudah definisikan. Ini saya hapus saja ya supaya tidak memenuhi. Nah, cos hiperbolik Z akar beta ya sama dengan ini. Sin hiperbolik Z akar beta ya sama dengan ini. Tadi kan sudah saya jabarkan ya. Sehingga persamaan baru kita itu menjadi apa? Apa Mbak? Enggak apa-apa Mbak. Mbak, tadi itu mahasiswa saya itu ada yang di NTT. Kan apa namanya tanda tangan skripsinya kon anak kesulitan ekonomi malah disuruh gini kan yo kasihan yo. Tanda tangannya virtual enggak apa-apa ya Pak Adi? Ya. Enggak apa-apa ya, piye yo aku udah bingung.
Bapak wingi iki Oktober lagi opnam lho, Mbak. Aku dhewe ya temennya. Iya toh? Ya WA Mbak Nurmi juga. Iya. Makanya ya wis lah ora apa-apa. Kasus khusus ngono ku ya awake dhewe kan musim daring ini ya ora apa-apa menurut aku. Gak apa-apa ya Pak Adi? Oh, Tri. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Sehingga persamaan kita menjadi ini toh, menjadi apa jadinya? TC penyelesaian persamaan homogennya menjadi C3 cos hiperbolik Z akar beta plus C4 sin hiperbolik Z akar beta. Ya toh, bentuknya akan ini. Dengan catatan C3 dan C4-nya wajib dicari. C3 dan C4-nya wajib dicari. C3 dan C4-nya wajib dicari. Nah, sekarang kita sudah ketemu penyelesaian persamaan homogennya. Sekarang kita akan mencari penyelesaian dengan penyelesaian persamaan khususnya. Penyelesaian persamaan khususnya atau TP. Ya toh, T kita kan TC plus TP. TC ketemu penyelesaian persamaan homogen. Sementara TP penyelesaian persamaan khususnya. Nah, sehingga kita menyelesaikannya TP-nya dengan menggunakan metode inverse operator. Untuk menentukan TP-nya kita dengan menggunakan metode inverse operator ya, masih ingat ya. Kita pakai aturan apa? QZ kita berbentuk apa? QZ kita kan bisa QZ kita kan negatif beta kali TU. Beta konstanta, TU konstanta. Maka kan ini bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial. Boleh kan? Kalau dinyatakan dalam bentuk eksponensial menjadi apa? Kalau dinyatakan dalam bentuk eksponensial, maka QZ kita, QZ itu kan negatif beta kali TU. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial kan? Kelihatan enggak ya? Negatif beta kali TU kali eksponensial 0Z. Betul tidak? Nah, kan bentuknya seperti itu. Kalau ada QZ-nya adalah negatif beta TU, maka bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial. Eksponensialnya apa? Negatif beta TU kali eksponensial Z. Nah, sehingga kita bisa pakai aturan yang saya blok dengan warna kuning ini. Kita bisa menggunakan aturan yang saya blok dengan warna kuning ini. Maka D-nya bisa diganti dengan A. A kita berapa? A kita adalah 0. A kita adalah 0, betul tidak? Sehingga persamaan kita menjadi apa? TP, karena kita menggunakan aturan ini, TP kita kan negatif beta kali TU per D kuadrat minus beta. Kita menggunakan konsep persamaan yang pertama ini, yang saya blok dengan warna kuning ini. Maka menjadi apa? Negatif beta kali TU eksponensial 0Z. Maka D kuadratnya diganti dengan 0. Ya toh? Karena ini sesuai dengan yang saya blok warna kuning. Sehingga akibatnya menjadi apa? TP kita adalah sama dengan TU. TP kita adalah sama dengan TU. Nah, sehingga penyelesaian umum kita apa? T sama dengan TC plus TP. Ya toh, TC kita adalah ini. Gitu. TC kita adalah ini nggih. TP kita adalah TU. Ya toh? Sehingga bentuk penyelesaian umum kita didapat dengan catatan apa?
C3 dan C4 wajib untuk dicari. Nah, jadi C3 konstanta-konstantanya wajib dicari. Nah, sehingga persamaan kita adalah ini. C3 cos hiperbolik Z akar beta plus C4 sin hiperbolik Z akar beta plus TU. C3 dan C4 wajib dicari. Cara mencari C3 dan C4 dari mana? Kita punya dua konstanta yang akan kita cari, C3 dan C4. Maka kita butuh dua keadaan batas yang berupa konstanta. Sebanyak berapa? Ya sebanyak dua. Kan pas tadi. Keadaan batas kita yang berupa konstanta kan dua juga. Tadi ini. Nah, ini ketika Z-nya sama dengan 0, T-nya adalah T1. Ketika Z-nya sama dengan L, T-nya adalah T2. Ya toh? Sehingga pas ya kita untuk mencari C3 dan C4. Sehingga sekarang untuk mencari C3 dan C4 itu pilihlah untuk menentukan kita dapat ya ketika Z-nya sama dengan 0, T kita itu sama dengan T1. Keadaan batas kita yang kedua, ketika Z-nya sama dengan L, T-nya sama dengan T2. Nah, untuk menyelesaikannya, Anda kan nggak harus berkeadaan batas 1 dulu yang Anda gunakan. Boleh keadaan batas 2 yang Anda gunakan terlebih dahulu? Boleh. Tapi kan Anda harus memilih. Maka pilihlah yang paling mudah. Sehingga ada beberapa bilangan yang bisa dieliminasi, tereliminasi. Kalau bisa itu Anda pilih dulu. Coba. Kalau Anda yang Anda pilih, keadaan batasnya itu adalah keadaan batas yang kedua. Yaitu ketika Z-nya sama dengan L, T-nya adalah T2. Maka di sini nanti tidak akan ada konstanta yang tereliminasi. Maka ini jangan dipilih dulu. Jangan dipilih. Kalau memilih keadaan batas itu kan mana yang duluan, itu yang membantu Anda untuk memudahkan menyelesaikan. Kalau ternyata begitu dimasukkan keadaan batasnya, konstantanya masih muncul semua, jangan pilih, gitu, karena itu meribetkan. Maka pilihlah begitu keadaan batas Anda gunakan, ada berapa konstanta yang tereliminasi. Sehingga memudahkan untuk menyelesaikan. Ya toh? Sehingga sekarang kalau kita pilih, kita tentukan dulu. Kita pilih yang mana? Yang ini dulu. Ini dulu. Yaitu ketika Z-nya sama dengan 0, maka T-nya adalah sama dengan T1. Jangan memilih keadaan batas 2 dulu. Karena nanti C3 dan C4 akan bermunculan terus. Jangan memilih itu dulu. Jadi yang kita pilih adalah keadaan batas 1. Yang kita pilih adalah keadaan batas 1 dulu. Yaitu supaya apa? Konstanta yang memungkinkan untuk dieliminasi, tereliminasi. Itu ya, sehingga memudahkan. Bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita masukkan. Ketika Z-nya sama dengan 0, maka kita mendapatkan cos hiperbolik Z-nya 0, maka menjadi 0 nilai ini. Plus C4 sin hiperbolik 0, karena Z-nya 0, plus TU. Ada yang tahu? Cos hiperbolik 0 itu berapa? Cos hiperbolik 0. Kita kembali ke konsep dasar lagi tadi.
Cos hiperbolik kita itu apa tadi? Cos hiperbolik kita. Ketika cos hiperbolik kita itu Z-nya 0, maka kita mendapatkan cos hiperbolik 0. Cos hiperbolik 0 artinya sama dengan apa? Kita kembalikan ke konsep kita. Ini cos hiperbolik 0. Artinya sama dengan apa? Halo? Ke konsep itu tadi, ke konsep persamaan cos hiperbolik sin hiperbolik. Kalau ada cos hiperbolik X sama dengan apa tadi? Eksponensial X plus eksponensial negatif X per 2. Betul tidak? Kalau ada sin hiperbolik 0 atau sin hiperbolik X, maka menjadi apa? Eksponensial X min eksponensial negatif X per 2. Maka kalau cos hiperbolik 0, maka menjadi apa? Eksponensial 0 ditambah eksponensial negatif 0 secara konsep per 2. Kok duduk-duduk ya? Berarti eksponensial 0 berapa? 1. Eksponensial negatif 0 kan seper eksponensial 0, berarti 1 juga per 2. Berarti cos hiperbolik 0 berapa? 1. Kalau sin hiperbolik 0. Sin hiperbolik 0 berarti eksponensial 0 minus, kok duduk-duduk ya? 0 per 2. Berarti 1 min 1 per 2. Siapa ya? Mic-nya siapa? Kayaknya bukan saya ya. Berarti sama dengan 0. Ya kan? Sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Kita mendapatkan bentuk itu. Ntar saya bergerak ke berikutnya. Nah, sehingga dari keadaan batas 1 kita mendapatkan apa ini? T1 ketika Z-nya sama dengan 0 kan suhu permukaan dinding adalah T1. Sehingga menjadi T1 ini C3 kali 1 plus C4 kali 0 plus TU. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini ya. T1 ya toh sama dengan C3 plus TU. C3-nya berapa? C3-nya adalah T1 min TU. Ya toh, C3-nya adalah T1 min TU. Kita masukkan ke persamaan umum kita ini tadi. Nah, ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Maka kita mendapatkan T sama dengan T1 min TU cos hiperbolik Z akar beta plus C4 sin hiperbolik Z plus TU. Ya kan? Sehingga kalau ini kita selesaikan, kita tinggal cari C4. Untuk mencari C4, kita masih punya keadaan batas yang berupa konstanta 1 lagi. Yaitu apa? Ketika Z sama dengan L, maka T-nya sama dengan T2. Sehingga kita mendapatkan hasil, tinggal dimasukkan aja ya. T2 ini Z-nya diganti dengan L. Maka didapat apa? Maka didapat C4 kita adalah sama dengan apa? T2 min T1 min TU cos hiperbolik L akar beta per sin hiperbolik L akar beta. Ya toh bentuknya adalah sama dengan ini. Sehingga C4-nya ini tinggal kita masukkan. Nah, ini saya hapusnya. Tinggal kita masukkan saja. Maka kita mendapatkan hasil ini. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan distribusi suhu sebagai fungsi Z adalah sama dengan ini. Ya, silakan nanti ada 2 tugas ternyata sesuai prediksi ya. Saya pikir masih ada
kelanjutannya ya ternyata kita sudah tidak cukup waktu lagi. Ya wis, ini waktunya sudah jam 11:30 ini. Nah, soal nomor 1 ini sama ya, diameter batangnya itu sangat kecil, panjangnya panjang gitu. Tapi kedua dindingnya itu mempunyai suhu yang sama, yaitu TW. Kalau tadi kan Z sama dengan 0, suhunya T1, Z sama dengan L, suhunya T2, kan gitu. Suhunya berbeda. Tapi untuk soal nomor 1 itu suhunya sama. Tapi ukuran batangnya kan tertentu. Maka apakah kita perlu merubah menjadi bentuk cos hiperbolik atau sin hiperbolik? Tidak untuk soal nomor 1. Dari TC-nya bentuk eksponensial kita itu perlu kita rubah menjadi cos hiperbolik dan sin hiperbolik tidak? Iya, Bu. Perlu ya, karena panjang batangnya tertentu ya Rasda. Iya tidak? Soal nomor 1 karena panjang batangnya kan tertentu. Sehingga bentuk eksponensialnya wajib kita rubah menjadi cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Soal kita yang nomor 2, di sini ternyata yang melekat di dinding itu hanya satu, ujung lain ini tidak melekat di dinding. Kalau ada soal nomor 2 gini, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Kalau ada soal nomor 2 itu, kira-kira ada yang bisa bedanya kita dengan soal yang kita bahas tadi apa? Bedanya, ayo ada yang bisa bantu jawab untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Karisafila. Karena yang on cam kok selalu ini aja ya. Saya sih berpikiran positif, nggak apa-apa ya, nggak on cam gitu, tapi wajib paham. Yuk, bedanya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dengan soal nomor 1 apa? Yuk. Soal nomor 2 dan soal nomor 1. Karisafila. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu yuk bedanya soal nomor 2 dan soal nomor 1 yang barusan kita bahas apa? Yuk. Batangnya sangat panjang, Bu. Batangnya sangat panjang sehingga dampaknya kemana? TC-nya tidak perlu di Kalau batangnya sangat panjang berarti apa? Nggak usah bentuk eksponensialnya nggak usah diubah, Bu. tidak perlu dirubah menjadi cos hiperbolik sin hiperbolik. Nah, sekarang ini nanti mesti muncul 2 konstanta juga, ada C3 dan C4. Ada 2 konstanta kan, dari TC kan PD-nya tingkat 2. PD-nya kan mesti nanti tingkat 2 toh. PD-nya tingkat 2, maka dari akar persamaan karakteristik muncul 2 konstanta. Nah, berarti nanti 2 konstantanya kan wajib kita cari gitu ya. Nah, kira-kira untuk mencari 2 konstanta, itu PD kita tetap PD tingkat 2. Karena kan persamaan yang kita turunkan tadi dari persamaan hukum Fourier kan dt per dz. dt per dz kalau dilimitkan kan menjadi d kuadrat t per dz kuadrat. Maka menjadi PD tingkat 2. Mesti dari PD homogennya ada C1, ada C2 gitu kan. Nah, kira-kira untuk mencari C1 dan C2-nya dari mana kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Soal nomor 2. Septia Citra.
Tadi Septia udah muncul pagi-pagi. Muhammad Haikal Senati. Kalau kamu di mana, Haikal? Terus ada yang tahu? Resivo, Yuris Kusuma, Jessica, ayo. Ini kan PD-nya masih PD tingkat 2. Tadi kan soal nomor 1 kita mendapatkan PD-nya jelas PD tingkat 2 karena ini ada persamaan apa tadi? Ada persamaan konduksi. Kita menggunakan hukum Fourier. Laju alirnya kan Q sama dengan negatif K A dt per dz kan gitu. Sehingga PD-nya menjadi tingkat 2. Maka mesti ada 2 konstanta yang wajib kita cari. Kalau ada 2 konstanta yang wajib kita cari, maka mesti akan muncul 2 konstanta yang wajib kita cari. Kita butuh apa? 2 keadaan batas. Nah, kira-kira 2 keadaan batas tersebut bisa kita peroleh enggak dari soal ini? Kan ketika Z-nya sama dengan 0, suhu dindingnya berapa ini? Soal nomor 2 ini. Ketika Z-nya sama dengan 0, kan panjangnya nanti diasumsi sangat panjang, misal tak terhingga, boleh ya. Ketika Z-nya sama dengan 0, suhu dindingnya berapa itu? Suhu batangnya kan yang melekat di dinding. Berarti ketika Z-nya sama dengan 0, T-nya berapa suhu batangnya? TW, Bu. TW, pinter banget. Berarti ketika Z sama dengan 0, suhu batangnya sama dengan TW. Nah, ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, kan kita butuh 2 keadaan batas. Kalau soal 1 tadi, ketika Z-nya sama dengan 0, T-nya kan T1. Ketika Z-nya sama dengan L, T-nya T2, kan gitu. Nah, di soal kita, panjangnya kan batangnya silindernya sangat panjang, tak terhingga. Ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, berapa suhu batangnya? Ini Anda harus mengasumsi. Kalau nggak mengasumsi, repot. Asumsinya tapi harus masuk akal. Iya kan? Di soal nomor 2 itu. Jadi ketika Z-nya sama dengan 0, T-nya kan TW. Tapi ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, berapa T-nya? Anda harus mengasumsi. Gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Novita, Zahira, Nada, Novita, Anwar Ibrahim, War, Anwar, kamu di mana ya, War? Beberapa hari ini kok saya tidak pernah ketemu dengan Nabila Atika ya, semoga sehat ya, Bil, di Aceh ya, Bil. Kalau Nabila lagi hujan besar, Bu. Jadi Masya Allah. Zoom tuh keluar. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, saya maklum karena di negeri sana atau ya, apalagi di sana daerah pantai ya, mungkin ya rumahnya ya. Iya, Bu, dekat sama Iya. pantai. Daerah pantai. Apa-apa, semoga selalu dilindungi. Nabila Nur Hanifah. Bil, ayo Bil. Iya, Bu. Ayo Bil. Ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, kira-kira yang kamu asumsi apa, Bil? Kan sangat jauh ya, Bil. Iya. Ketika Z sama dengan 0 itu sebenarnya suhu tertinggi ada di Z sama dengan 0, yaitu TW. Semakin jauh dari Z sama dengan 0, maka suhunya kan semakin rendah ya. Iya. Maka saatnya kamu mengasumsi, Bil. Mengasumsinya yang mudah untuk menyelesaikan. Maka kita bisa mengatakan ketika Z-nya sama dengan tak terhingga ya, Bil, maka berapa T-nya kan gitu, Bil. Kira-kira berapa, Bil? Untuk memudahkan perhitungan. Berarti nggak melebihi TO ya, Bu? Betul, pinter kamu. Maka ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, suhu batangnya ya sama dengan suhu udara.
Karena sudah jauh dari di Z sama dengan 0, boleh asumsi gitu. Karena kan semakin jauh dari Z sama dengan 0, suhu tertinggi kita mengatakannya ada di Z sama dengan 0. Maka kalau kita gini aja lah, ada dinding gitu, nempel kawat gitu. Terus kalau kawatnya sangat panjang gitu, kawat di ujung sana itu sama dengan suhu udara kan nggak apa-apa. Berarti kita bisa mengatakan ketika Z-nya sama dengan tak terhingga, maka suhu batangnya sama dengan TU. Makasih ya, Pil. Baik, ada lagi pertanyaan, Kak? Jadi untuk pembedanya, soal nomor 2 itu sama PD-nya tinggal 2, cuma tidak perlu dirubah menjadi bentuk cos hiperbolik dan sin hiperbolik karena ukuran silindernya sangat panjang, tak terhingga toh kan. Kalau batasannya ada yang tak terhingga, maka bentuk cos hiperbolik bentuk eksponensial tidak perlu kita ubah menjadi bentuk hiperbolik atau sin hiperbolik. Baik, kita tutup ya kalau tidak ada pertanyaan.